yang sama-sama kita hormati guru kita واغفر Al-Mukarram لنا Ustadz Haji ما Madari MA, yang saya hormati مضى Ustadz يا Syamil, yang sama-sama واسع kita hormati Ketua RT الكرم. 09 Bapak Riko Setiawan, Bapak-bapak hadirin jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik, hidayah, dan juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini, pada subuh ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita, yaitu dalam melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dirangkaikan dengan kegiatan rutin subuh kita setiap Sabtu subuh, yaitu kajian kitab Al-Kabair. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Hadirin jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat hadir kembali di dalam majelis kita ini yang memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Jadi setiap muslim itu hukumnya wajib untuk menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, insya Allah kita dapat menentukan kemana arah hidup kita. Dan dengan menuntut ilmu, insya Allah kita menambah wawasan pengetahuan agama kita. Dan dengan menuntut ilmu, insya Allah Allah mudahkan segala urusan kita. Dengan menuntut ilmu, insya Allah Allah mudahkan kita menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari sebelum kita memulai pengajian kita, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah dengan harapkan Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Ilmu yang kita dapat semoga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Ila hadinya wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita simak, kita kaji dan kita dengarkan kajian kitab Al-Kabair yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Madari. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Dan apapun yang kita lakukan, tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Allah. Semua kelihatan, ya, sama orang, sama manusia kita bisa bohong. Tapi oleh Allah semua, bahkan desiran hati kita, apa yang terlintas di pikiran kita detik ini, misalnya kita sedang memuji Allah, Allah tahu, betul gak? Detik ini kita sedang mengeluh di hati kita karena nggak punya duit, besok mau liburan tahun baru misalnya begitu, Allah tahu, betul kan? Jadi nggak ada yang tersembunyi. Yang di dalam pikiran aja Allah udah tahu apa yang udah kita kerjain, gitu. Jadi nggak ada yang tersembunyi, semua terekam dengan baik. Nah, karena itu ada pertanggungjawabannya. Kita kudu hati-hati itu, ngisi umur tuh kudu hati-hati. Jangankan sampai kita isi dengan perbuatan dosa, kita buang-buang sia-sia aja, itu berat tanggung jawabnya. Apalagi sampai diisi dengan perbuatan dosa. Seandainya ada hamba dari muda sampai tua nggak berbuat dosa,
tapi juga nggak berbuat kebaikan. Sholat kagak, ngaji ogah. Dia lebih senang hidup tuh, pokoknya gue mau jadi orang bener, gue nggak mau nyakitin orang, gitu kan, nggak berbuat maksiat, tapi nggak ibadah juga, nggak dipakai, ya percuma, ya dosa juga, berat juga nanti tanggung jawabnya, gitu. Nah, itu tuh karena dihitung umurnya nanti akan dipertanggungjawabkan, ada progresnya, nih begini. Nah, orang-orang yang pintar memanfaatkan umur, maka dia cari amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa maksimal isi waktunya itu, umurnya itu. Sehingga nanti ada orang yang amal kebaikannya lebih panjang daripada umurnya. Dianya udah mati nih, udah lama, udah meninggal mungkin puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tapi amalnya masih berkembang. Nah itu tuh, amalnya lebih panjang daripada umurnya. Itulah yang dilakukan oleh para ulama. Beliau menuangkan ilmu di dalam kitab-kitab begini, terus kita baca, nyampe tuh pahalanya. Sampai sekarang orangnya udah mana tahu, jasadnya udah kita nggak temukan di muka bumi ini. Bahkan tidak sedikit ulama yang kuburannya aja nggak ketahuan, tapi selama itu Allah nggak akan pernah ketukar. Begitu ada ilmunya yang manfaat dipakai oleh umat, maka dia terus akan mengalir pahalanya, nggak pernah salah alamat tuh. Kayak tukang nganterin belanjaan online, tahu aja jalannya, memakai Google, mana aja ketemu, nggak pernah ketukar. Nah, maka kita harus ngisi itu dalam hidup kita ini, satu perbuatan yang bisa ditiru orang, dicontoh orang, terus dipakai orang terus gitu. Sehingga nanti kita meninggal, orang siapapun yang ngikutin perbuatan baik kita itu akan sampai pahalanya kepada kita juga, insya Allah. Yang tiga nanti kita lanjutin, kita ke kitab sekarang. Karena ada 4 tuh yang ditanya, baru 1 umur. Nah, nanti ada lagi jasad, badan kita. Ada lagi ilmu, ada lagi harta. Ada 4 pertanyaan. Kita bahas 1 dulu karena pembukaan doang. Ini kita lanjutkan tentang bahasan tentang zakat kemarin ya. Mani'uz zakah. Dosa besar kelima tentang orang yang tidak mau membayar zakat. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu fi qaulillahi ta'ala fi mani'iz zakah. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menjelaskan tentang arti firman Allah Subhanahu wa taala mengenai orang yang tidak mau membayar zakat. Yang kemarin tuh ayatnya, ini diulang-ulang ayat ini. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pada hari ini akan dipanaskan dibakar, dipanggang ya. Orang yang tidak membayar zakat itu di atas hartanya di dalam api neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, kemudian disetrikakan
dahi mereka, wa junubuhum lambung mereka, wa zuhuruhum dan punggung mereka. Tuh. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini begini, qala la yudau dinarun ala dinarin wala dirhamun ala dirhamin. Pengertian hartanya itu nanti akan dipanaskan, dibakar. Dirham itu, dinar itu duit, ya kan? Itu simbolnya harta. Dinar dari emas, dirham dari perak. Itu kan nanti akan dilebur, dipanaskan, dia meleleh. Setelah itu dicetak menjadi lembaran-lembaran, disetrikakan ke badan orangnya. Maka di sini beliau menjelaskan maksudnya bukan dinar atau dirham itu ditumpuk-tumpuk di atas badan orang itu, bukan. Tapi yuwassa'u jildahu hatta yudu'a kullu dinarin wa dirhamin ala hiddatihi. Itu badannya nanti dibaringkan, dilebarkan sehingga semua hartanya berupa uang, dinar maupun dirham, terbuat dari apapun, itu akan dipanaskan dan diletakkan di atas badannya, di atas kulitnya. Fa'in kila, jika ada yang mengatakan, bertanya, lima khussal jibah wal junub wal zuhur, kenapa yang disebut khusus cuma 3 anggota tubuh itu yang disiksa kemarin kan? Pertama jidat, dahi, kedua lambung, ketiga punggung, bil kayyi, dengan cara disetrika. Ini hukumannya. Kenapa cuma 3 itu? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Harta itu disetrikakan setelah dipanaskan ke jidat, ke lambung, ke punggung. Kenapa cuma 3 itu? Nah, disetrikanya. Kila, maka dikatakan li'annal ghaniyya al-bakhila idza ra'al faqira abasa wajhuhu. Karena orang kaya itu yang pelit, orang kaya yang pelit itu kalau ngelihat orang fakir wajahnya asem, bawaannya gedeg. Ya, al-bakhil ya, orang kaya yang banyak, yang bares banyak, yang baik. Orang kaya yang bakhil itu kalau dia ngelihat orang fakir bawaannya udah ngedemen aja. Wa zawama baina ainaihi, maka dia ngelihatnya tuh ngelihat menghina gitu. Jidatnya di atas matanya itu dia mengkerutkan. Wa a'rada bijambihi, kemudian dia berpaling ke samping, membuang muka, seakan-akan nunjukin lambungnya gitu, nyampingin gitu. Suka begitu kan sikapnya orang tuh, iya kan? Buang muka, gedeg banget lihat orang susah. Ya, udah dekil, jelek, bau lagi, deketin, nah kan. Fa idza qaruba minhu walla bi zahrihi. Kalau dideketin sama orang susah, dia pergi membelakangi orang itu. Pakai punggungnya seakan-akan gitu kan. Dia tinggal pergi deketin, ogah. Lu ngapain sih deketin gua? Gitu.
ya, itu menunjukkan kesombongan. Dia tampakkan kesombongannya, kebenciannya kepada orang susah. Oh, Nabi kan bawaannya sayang gitu, ngeliat orang susah itu Nabi sayang. Ya, dan orang-orang terlantar, nggak punya rumah, di pinggir jalan, kumel pakaiannya, Nabi itu bawaannya sayang. Dideketin sama orang-orang begitu, Nabi itu tambah kepengen menyayangi mereka. Nah, kalau orang kaya al-bakhil itu suka begini nih sikapnya nih. Ya. Pertama asem mukanya, kedua melengos, ketiga tinggal pergi. Gitu. Fa'uqiba bikayin. Fa'uqiba bikayyi hadhil a'dha. Maka nanti dia dihukum dengan cara disetrika 3 anggota itu. Jidatnya, lambungnya, punggungnya disetrika, liyakunal jazaa'a min jinsil amal, supaya dia menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Maka digambarkan 3 itu. Ini menggambarkan betapa pedihnya hukuman orang yang bakhil, yang tidak mengeluarkan hartanya untuk zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun bi khamsin. Ada kalimat yang susah dipahami, khamsun bi khamsin. 5 dengan 5. Apaan maksudnya ini? Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma khamsun bi khamsin? Apa maksudnya 5 dengan 5? Qala, beliau bersabda, ma naqada qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwuhum. Tidaklah seorang hamba melanggar janjinya kepada Allah. Sebagai hamba, janji kita itu untuk beribadah. Kita kan udah berjanji di dalam perut, di dalam rahim, berjanji untuk menerima Allah sebagai Tuhan kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita ditanya oleh Allah, apakah kamu tahu aku ini Tuhanmu? Benar ya Allah, aku bersaksi. Kita udah syahadat tuh Pak, di dalam rahim. Udah syahadat. Janji untuk taat ibadah kepada Allah. Itu cuman begitu masuk ke dunia, manusia sifatnya lupa. Kita lupa sama janji itu. Kata Nabi, tidaklah orang melanggar janji itu untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, illa sallallahu alaihim aduwuhum, kecuali Allah akan bikin musuh orang itu menguasai dirinya. Jadi kalau kita tidak mau taat melaksanakan aturan Allah, nanti kita dikuasain oleh musuh kita. Kalau musuh kita setan, musuh terbesar, musuhnya manusia itu adalah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Itu setan jadi nguasain diri kita. Salah satu bentuknya, dikuasai oleh setan. Perbuatannya perbuatan setan, gitu. Bawaannya berbuat dosa aja, ama ibadah berat. Dan kalau kita tarik ini dalam kehidupan konteks bermasyarakat, bernegara, kalau dalam satu kaum, satu bangsa, dia tidak mau ibadah kepada Allah, nanti salah satu bentuk hukuman yang akan dia terima di dunia, dia akan dikuasai oleh orang-orang yang menjadi musuhnya.
orang bermusuhan sama Amerika. Harusnya umat Islam itu kalau ibadah, kalau di dalam kehidupan konteks bermasyarakat, berbangsa, bernegara misalnya gitu, jalankan tuh aturan-aturan Allah yang benar. Kita malah mengabaikan, justru menyingkirkan, nggak mau diatur secara agama. Lihat nggak bakalan maju tuh negara, dikuasain aja sama musuh-musuhnya. Gitu. Orang-orang yang justru memusuhi Islam akan jadi pemimpin nanti, akan menguasai. Karena umat Islamnya nggak taat, jadi umat Islam dikuasain orang. Justru yang memusuhi Islam itu yang berkuasa. Berkuasanya orang-orang yang memusuhi umat Islam itu salah satu bentuk hukuman kepada umat Islam yang tidak mau taat. Ini buat bahan introspeksi buat kita. Artinya kalau umat Islam selamanya tidak mau taat kepada Allah, sama agama diabaikan, cuek, perbuatan sebebas-bebasnya, udah gak bakalan bisa benar kita hidup. Pasti diatur orang, dikuasain orang. Kita nganggap mereka musuh misalnya, tapi mereka nguasain kita masalahnya. Sallallahu alaihim aduhum. Allah akan bikin musuh mereka berkuasa. Umat Islam besar jumlahnya, tapi nggak ada yang mau taat sama Allah, sama agama cuek. Nggak akan punya kekuatan apa-apa, enggak. Melo juga digiring-giring aja sama orang. Dibohongin, suruh bayar milih pemimpin, mau. Karena kita nggak punya kekuatan, nggak berdaya kita. Udah lumayan lah buat makan, kan? Sehingga dia pilih orang yang bakal nguasain, yang akan merusak. Nah, datangnya pemimpin-pemimpin yang justru akan merugikan umat Islam itu adalah bentuk hukuman Allah kepada kita. Terus solusinya gimana? Ya taat. Jalanin agama yang benar, jalanin aturan Allah yang benar, ibadah. Entar dengan sendirinya akan lahir pemimpin yang terbaik. Gitu. Dari orang yang kita cintai, dari orang yang sayang sama kita juga. Kan enak banget tuh kalau antara pemimpin dengan rakyat saling menyayangi. Pemimpinnya menyayangi rakyatnya, rakyat menyayangi pemimpinnya. Tapi kalau sebaliknya, pemimpin benci kepada rakyat, rakyat benci kepada pemimpin, itu pasti akan saling terjadi penindasan. Udah pasti. Dan itu hukuman. Maka kuncinya, kalau kita mau di seluruh dunia ini seperti apa yang dulu pernah diraih oleh umat Islam di zaman Rasulullah, kuncinya itu semuanya dulu taat kepada aturan Allah, nanti dengan sendirinya lahir pemimpin yang baik, yang soleh. Karena makanya jangan salah-salahan, lahirnya pemimpin yang suka bikin kita nyesel begitu dia mimpin itu karena kesalahan kita sendiri, hukuman. Ya, salah satu kesalahannya adalah tidak mau membayar zakat. Itu kan gak taat berarti. Separuh-separuh kita jalanin agama. Sholat oke, rajin. Ngaji oke, rajin. Bayar zakat oke, ya sama aja. Oh, itu sama-sama wajibnya. Kita abaikan, kita cuekin. Bayar pajak terlambat kita ketakutan, bayar pajak enggak ketakutan. Bayar zakat kita enggak ketakutan, misalnya begitu. Itu salah satu bentuk hukumannya nanti Allah jadikan orang-orang yang memusuhi kita menjadi pemimpin kita. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasyafihimul faqr. Yang kedua,
Nih, makanya tadi hadisnya khomsun bi khomsin. Ada 5 penderitaan, 5 hukuman yang akan diterima akibat dari 5 perbuatan kita. Nah, yang kedua, tidaklah wa ma hakamu bighairi ma anzalallah. Tidaklah satu kaum, satu masyarakat menggunakan hukum aturan hidup selain daripada yang Allah turunkan, illa fasyafihimul faqr, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka kefakiran. Kalau orang tidak pernah mau menggunakan hukum Allah lagi, nanti akan merata tuh kemiskinan. Ya, program ekonominya bagus, utang luar negeri banyak, tapi makin susah aja rakyat. Banyak gak negara yang begitu? Negara Islam banyak, Pak. Ya. Yang angka kemiskinannya terus meningkat dengan berbagai macam sebab. Ada bencana alam banyak, meningkat orang miskin. Lapangan kerja berkurang, banyak jadi orang miskin. Ya. Pandemi menyebabkan kemiskinan. Lah, ini ada semua di mata kita ini. Jangan-jangan emang kita nggak pakai hukum Allah selama ini. Karena hukum Allah itu ngatur semua aspek kehidupan kita. Secara pribadi, kehidupan kita di dalam keluarga, kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, kehidupan kita dalam berbangsa, bernegara, semua diatur. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi diatur. Kalau menjadi seorang pemimpin diatur ada dalam Islam. Pemimpin yang baik, yang amanah, yang jujur. Kalau jadi seorang pedagang ada aturannya. Jadi mungkin lebih banyak yang kita tinggalin. Dalam agama itu lebih banyak yang kita tinggalin daripada yang kita kerjain. Di dalam urusan melaksanakan aturan Allah. Sehingga apa? Tersebar kefakiran di mana-mana. Apalagi nauzubillah ada orang yang menentang hukum Allah. Ya, menyalah-nyalahkan. Dulu banyak, Pak, kalangan intelektual, banyak. Contoh ada yang berteriak Islam itu tidak adil terhadap perempuan. Buktinya apa? Perempuan kalau dapat warisan 1, laki-laki 2. Itu banyak intelektual yang teriak itu. Mengkritik Al-Quran juga. Quran dikritik. Emang tesis, emang disertasi, emang karangan manusia. Berarti kan sama dengan dia mengatakan Allah nggak adil ngaturnya. Gitu. Lah Tuhan disalahin coba. Itu bukan orang bodoh yang ngomong begitu tuh orang pinter yang justru berada di dunia akademis, kalangan intelektual yang ngomong begitu. Meskipun nggak paham seharusnya belain aja aturan Allah, biar kita nggak paham juga, masih mending jangan nyalain. Masa Allah nggak adil gara-gara ngatur laki jatahnya 2, warisan perempuan 1? Logika sederhana aja orang bodoh sama kita. Laki-laki dapat 2 dengan serentetan kewajiban yang dibebanin Allah ke pundak dia. Kalau dia mau nikah, dia yang kudu ngasih mas kawin, betul nggak? Kalau dia udah jadi suami, dia yang wajib ngasih nafkah.
Dikasih banyakan juga wajar gitu. Ntar kewajibannya banyak. Perempuan dikasih satu, lah nerima. Maka rumusnya, kalau laki-laki 2 dan perempuan 1, itu akhirnya ujungnya, endingnya, itu sama-sama dapat 3. Saya punya anak perempuan. Ini orang punya anak laki. Anak lakinya dapat warisan 2. Anak perempuan saya dari saya dapat warisan 1. Ketemu nih anak jadi jodoh, berapa jadinya? 3. Saya punya anak laki. Anak laki saya dapat warisan 2 dari saya. Ada lagi orang punya anak perempuan dapat warisan 1. Anak laki saya bawa 2, anak perempuan dia bawa 1. Jadi 3 juga. Adil apa kagak? Ujungnya rata. Itu mah contoh logika sederhana aja. Bukan jawaban ulama, jawaban saya doang. Tapi ada orang yang karena kepinterannya justru menyalahkan. Nah ini bahaya nih. Bahaya. Udah makainya ogah nyalain gitu kan. Mending kita nyerah kepada Allah. Ya Allah, saya belum sanggup nerapin ini. Saya belum sanggup menjalanin ini. Gitu. Minta ampun. Ini malah nyalain. Wajar kalau kemudian banyak tersebar. Ya, kefakiran, musibah aja apa aja berdampak kepada kemiskinan. Coba lihat. Penduduk kita besar, miskin semua. Atau repot jadinya ngaturnya. Ngempanin doang. Wa ma zaharat fihimul fahisha illa fasha fihimul maut. Dan tidaklah bertebaran, nampak di mana-mana itu perbuatan keji kecuali akan banyak tersebar kematian. Ini yang ketiga. Perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan-perbuatan nista. Perbuatan seperti perjudian, mabuk-mabukan, zina. Kebebasan-kebebasan itulah namanya perbuatan keji itu. Kalau itu terus terjadi di tengah-tengah masyarakat, siapapun yang melakukan nanti akan Allah ratakan kematian. Jangan-jangan kemarin orang yang mati di mana-mana itu, ya kan? Setiap gang bendera kuning, setiap masjid ada pengumuman innalillahi. Jangan itu akibat dari banyaknya kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah kita. Nauzubillah. Itu salah satu bentuknya tuh kata Nabi. Ya. Kematian itu dengan berbagai macam sebab. Lah kalau kemarin kayaknya apa iya Covid semua yang meninggal kan enggak, tapi ngapa bisa bareng gitu kan? Begitu kita dengerin oh yang mati aki-aki. Bukan Covid tuh di rumah meninggalnya, tapi kok bareng? Apa malaikat sekalian jalan apa bagaimana gitu? Tersebar kematian itu mencekam, membuat kita ketakutan, membuat orang hidup tuh bingung. Ya kan? Ada yang akhirnya stres, ngurung diri, macam-macam. Itu akibat apa? Ternyata bukan akibat penyakit, tapi akibat kemaksiatan yang merajalela. Jadi kalau udah banyak kematian di mana-mana, ntar di sini ada gunung meletus, di sini ada banjir, makan korban semua itu kan. Sono ada tsunami, di sini ada pandemi, wah merata kematian di mana-mana. Berarti kita harus introspeksi, berarti banyak kemaksiatan yang membuat korban itu terus-menerus bertambah. Itu buat kita bahan introspeksi. Wala taffaful mikyala wal mizana illa mana'un nabat wa ukhidhu bisinin. Dan tidaklah orang melakukan kecurangan. Ya nih, yang keempat. Tidaklah orang melakukan kecurangan dengan cara mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan Allah bikin kehidupan mereka paceklik susah, kering, panen kagak tumbuh.
Bisa akibat kekeringan, bisa akibat kebanjiran. Petani habis hasil taninya, itu sawah nggak ada yang panen, sehingga semua berteriak. Akibat apa itu? Masyarakatnya curang. Jadi kalau kita lihat nih, semua akibat dosa nih, semua akibat dosa. Curang, dagang curang, bilang nggak benar dibilang benar, timbangan dikurang-kurangin. Kan Allah udah atur, yang jujur, yang benar kalau dagang. Jangan bohongin orang. Nah, akibatnya nih, kalau kebanyakan yang berbuat begitu, berbuat curang, maka Allah akan ciptakan kehidupan yang sengsara, paceklik. Ya. Kebutuhan suplai konsumsi masyarakat berkurang. Akhirnya utang ke luar negeri, impor apa-apa, padahal negerinya subur. Nanam ini gagal, nanam itu gagal. Itu kan juga terjadi. Indonesia dari zaman Pak Harto udah dicita-citakan swasembada beras. Hampir setiap presiden juga punya program swasembada beras. Tapi ngapa kekurangan mulu? Sawah kita banyak banget juga. Kekurangan mulu kita. Bisa jadi ini akibat kitanya suka berbuat curang. Yang kelima terakhir, wala mana'uz zakah illa hubisa anhumul qatru. Dan tidaklah masyarakat menahan tidak membayar zakat kecuali Allah tahan hujan dari kehidupan mereka. Kekeringan nih, musibah kekeringan akibat tidak membayar zakat. Ya, kita sih alhamdulillah kehujanan, berarti insya Allah kita rajin nih, kan? Hujan mulu sampai banjir. Insya Allah kita rajin dah bayar zakat berarti. Nah, tapi kalau ada bencana yang begitu, ternyata musim kemarau panjang, terjadi kekeringan, kekurangan air bersih, pohonan semua pada kering, kan pernah terjadi itu dulu. Dan itu sering seperti siklus. Jadian lagi, oh di daerah ini kering, sawah pada meletak gitu, nggak bisa ditanemin. Penduduk itu nyari air bersih harus berapa kilometer jalan kaki, turun naik gunung, ya kan? Itu juga ngantri sampai di sono, aduh ya serba susah hidup. Itu akibat tidak mau membayar zakat. 5 dosa kita yang menyebabkan 5 kesengsaraan kita. Ya, apa yang pertama tadi? Kalau kita melanggar janji kita kepada Allah, nggak mau ibadah, Allah angkat pemimpin nanti yang zalim yang akan justru memusuhi kita. Satu. Yang kedua, kalau kita tidak mau berhukum dengan hukum Allah, tidak mau menerapkan aturan-aturan Allah, nanti akan tersebar kemiskinan di mana-mana. Yang ketiga, kalau banyak perbuatan fahisyah, maksiat, perbuatan dosa, akan jadi kematian itu merata. Yang keempat, kalau orang banyak yang curang hidupnya itu di dalam berusaha, ya, dengan cara-cara yang curang, maka akan terjadi paceklik dalam kehidupan. Dan yang kelima, kalau ada orang yang tidak membayar zakat, maka Allah akan tahan hujan turun ke bumi. Ini 5 buat peringatan buat kita, disitir di dalam kitab ini, hadis ini, dan insya Allah akan mengingatkan kita untuk terus kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan manfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa akhlaqan kariman rafi'ah wa umran tawilan mubarikan nafi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta